Segala puji dan hormat kami aturkan kepada Bapa yang surga yang layak mendapat pujian, hormat. Engkaulah satu-satunya yang harus kami agungkan, kami tinggikan. Karena Engkau adalah firman yang sudah menjadi manusia, berdiam, bertabernakel di antara kami. Oleh sebab itu kami sangat yakin Tuhan tidak pernah jauh dengan kami. Jika kami layak sesuai dengan penilaian Tuhan. Jeritan kami, doa kami pasti didengar oleh Tuhan. Kami berdoa firman-Mu akan diberitakan. Berkati urapi Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu benar-benar menjadi berkat bagi kami semua. Jangan ada seorang pun yang terlewatkan untuk diperhatikan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih jika ada yang tidak hadir tapi mereka berdoa, mereka beribadah di rumah, berkati juga ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat malam, shalom, puji Tuhan. Kita sudah sekian lama beribadah bersama-sama di gereja ini dan ternyata ya kalau hari Rabu kita bisa bersama-sama ya. Kita akan sama-sama membaca dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Ini peringatan kepada Timotius supaya hati-hati terhadap Alexander, tukang tembaga yang mengaku seorang Nasrani, orang Kristen, tetapi menentang dengan ajaran yang benar. Pengertian menentang ini kadang-kadang kita tidak sadar sudah bersikap seperti Alexander, sudah menentang dengan sikap, dengan perbuatan yang tidak kita sadari dan pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Timotius diperingatkan, jangan sampai kamu juga terseret, tergoda dengan ajaran yang campur aduk, penuh kepercayaan, penuh ketidakpastian dan lain sebagainya. Kadang-kadang ya seperti kita mungkin datang ke gereja, tetapi mendengar firman Allah kita menolak, kita menyalahkan, kita dan lain sebagainya. Kita tidak bisa dinilai oleh siapapun. Mungkin kita sudah seperti Alexander yang menolak ajaran yang benar. Tapi doa saya jangan ada seorang pun di antara kita yang mempunyai roh seperti Alexander, yang kelihatannya ibadah, kelihatannya melayani, tetapi di dalam pelayanan atau ibadah bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Maka kita harus belajar kepada firman Allah supaya kita tidak salah dan akhirnya menanggung akibat oleh karena kesalahan kita. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 24, Kisah Rasul pasal yang ke-24, ayat yang ke-5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh
dari sekte orang Nasrani. Iya, ini pernyataan Paulus ketika dilaporkan Paulus orang yang bersalah dan lain sebagainya. Tetapi Paulus membela diri, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ini pernyataan Paulus di dalam sidang pengadilan bahwa Alexander bagaikan penyakit sampar yang begitu ganas, begitu luar biasa. Siapa terkena penyakit itu bisa mati. Kalau sekarang virus corona menakutkan, ada ketua DPRD meninggal, dokter meninggal, perawat tenaga kesehatan meninggal karena penyakit corona. Menakutkan ya saudara. Tetapi saya dan saudara ini, kewaspadaan kita bukan semata-mata menjaga hidup ini dengan penyakit yang mengancam kita. Yang paling harus kita waspadai adalah penyakit rohani. Kalau bicara mati, semua akan mati. Tidak terkecuali mati karena penyakit sampar, mati karena penyakit corona, mati karena apapun akan mati. Yang perlu kita waspadai adalah penyakit sampar rohani, mengakibatkan kematian rohani yang mendatangkan penghukuman. Hingga kita jangan sampai seperti Alexander yang pura-pura Kristen, tetapi ajarannya itu dicampur aduk. Tidak ada fokus kepada Kristus, kepada Tuhan, kepada firman yang sudah menjadi manusia. Saya usia yang saya lanjut ini, pergumulanku jangan sampai hidupku terjebak kepada kesesatan yang tidak saya sadari. Maka saya banyak bergumul mendekatkan diri dengan Tuhan lewat firman-Nya, bergumul mendekatkan diri lewat doa, lewat menyembah Tuhan. Ini saya rasakan ada perasaan yang sangat damai, sangat bahagia, sangat menyenangkan, tidak dalam kekhawatiran dan kebingungan. Ketika berita corona baru awal, aku diguncang oleh kekhawatiran, ketakutan. Pada waktu itu saya batuk pilek yang tidak sembuh-sembuh. Diguncang luar biasa, saudara. Saya pernah berdoa sekali doa itu 2,5 jam. Saya betah, tapi kalau saya pergumulan, minta pertolongan Tuhan, jangan aku sampai mati karena virus corona. Itu pergumulan saya. Ya, jadi ditolong oleh Tuhan, ternyata dari alergi, setelah saya minum obat alergi, sembuh. Sampai sekarang saya tidak ada batuk, tidak ada pilek, ya, tidak ada. Saya diberi kesehatan, kekuatan, bahkan saya tahu ini dari Tuhan. Itulah sebabnya saya tidak main-main. Saya tidak main-main. Saya bisa menerima apa saja. Semua yang diizinkan Tuhan adalah baik. Mungkin melihat saudara diberkati, puji Tuhan. Mungkin melihat saudara dipakai Tuhan, puji Tuhan. Semua hanya puji Tuhan. Saya kalau memperhatikan pekerjaan Tuhan yang baru ditangani sekarang oleh MB dan MD, kasihan secara manusia.
Tapi kenapa kok mereka tidak paham, tidak mau belajar bagaimana hidup itu bisa dipakai Tuhan. Ya saudara, mereka saling mengeraskan hati. Tidak ada yang bisa melunak, tidak ada yang bisa merendahkan diri. Apa yang terjadi nanti? Itu saya belajar dari hal itu. Pembelaan Tuhan hanya terjadi kepada orang yang sungguh-sungguh bisa merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Tuhan sendiri akan meninggikannya. Karena siapa merendahkan akan ditinggikan, siapa meninggikan diri satu kali kelak akan direndahkan. Oleh sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bisa menerima apa saja. Maka seorang hamba Tuhan seperti saya diizinkan masuk dalam proses yang luar biasa supaya saya bisa mengajar sidang jemaat dan memberikan contoh, berikan teladan di dalam kebenaran. Bukan hanya berbicara, tetapi memberikan contoh, memberikan teladan kepada sidang jemaat. Kita lihat kekacauan oleh karena ajaran yang tidak benar. Ini artinya kita kalau menerima firman tidak dari hati yang murni, mulai ada roh lain yang menimbulkan kekacauan. Di antaranya adalah roh iri hati. Itu dipakai seperti ini, ya aku kok tidak, aku, wah itu begini, aku kok tidak, dan seterusnya. Ini adalah roh iri hati yang menimbulkan kekacauan sama dengan menerima ajaran yang menentang dari Injil yang benar yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Surat Yakub pasal 3 ayat 14 sampai 16. Surat Yakub pasal 3 ayat 14 sampai 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Orang yang ada iri hati, mementingkan diri sendiri ini sudah termasuk melawan kebenaran. Seperti Alexander, melawan kebenaran. Terus kan? Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Selagi kita bertahan dalam pemikiran atau hati, iri hati, ya lantas mulai menyalahkan orang lain, mulai menganggap orang lain rendah, mulai menganggap orang lain saya lebih dari mereka dan lain sebagainya. Ini adalah roh dunia, roh setan. Tidak bisa menghargai, tidak bisa menghormati pemakaian Tuhan kepada orang lain. 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri termasuk selalu membenarkan diri sendiri. Orang lain selalu salah karena tidak cocok dengan maunya saya. Tidak cocok dengan kehendak saya. Salah, salah, salah. Aku tidak cocok. Aku tidak mau ke gereja. Aku tidak mau melayani. Atau melayani aku sekedar. Mungkin tadinya begitu setia, begitu taat, begitu ada pengutamaan. Setelah roh iri hati masuk di dalam seseorang, merasa diri benar, merasa diri hebat, merasa diri lebih dari yang lain. Ini adalah roh dari iblis. Kita harus mengerti. Tetapi kalau kita bisa menghargai orang lain, menghargai pemakaian Tuhan kepada orang lain, saya menghargai orang yang dipakai Tuhan. Wah, luar biasa.
seperti apapun, menghargai orang yang begitu setia dengan perkara yang kecil, mungkin perkara hina, pekerjaan yang remeh dan lain sebagainya, bisa menghargai, bisa menghormati kelebihan seseorang, ini adalah dari Tuhan. Karena masing-masing dicipta memiliki kekurangan, tapi juga memiliki kelebihan. Hati-hati kalau saudara sudah bersikap mempertahankan, merasa diri benar, dan menyalahkan orang lain. Hati-hati walaupun hal itu dalam hati. Tidak terucap oleh mulut, tapi dalam hati selalu menyalahkan orang lain. Aku tidak cocok, aku ini itu, kenapa orang lain begini aku tidak, dan lain sebagainya. Hati-hati saudara. Ini akan menimbulkan kekacauan karena ini adalah dari nafsu dunia, dari nafsu manusia, dari dunia, dari setan-setan. Maka kita perlu paham dalam hidup saya belajar firman Allah. Ya, kemarin saya menerima tamu dari MD 3 orang, setelah pulang sampai di rumah, ya apa saya senang disanjung? Tidak. Tetapi kalau memang fakta, putih dikatakan putih, berarti orang itu tidak buta. Tapi kalau putih dikatakan hitam, berarti orang itu buta. Kalau mereka mengatakan apa yang benar, itu berarti kebenaran. Bukan sekedar menyanjung. Ya, saya dikatakan ini, itu, dan lain sebagainya. Orang tua menjadi teladan saya, dan lain sebagainya. Monggo. Saya katakan itu, ndak pokoknya bopo. Wah, ada yang eyang kakung, ada yang monggo. Terserah, aku pendeta desa. Aku tidak berpendidikan, aku tidak berpengalaman. Tetapi mereka tetap fakta. Ya, bopo bisa menjadi teladan hamba-hamba Tuhan yang muda. Itu mereka membaca. Ya, tapi kalau mereka tidak membaca, kenyataannya ini, itu, dan lain sebagainya. Mungkin mereka orang buta. Fakta benar, dibaca tidak benar, mungkin mereka buta, atau mungkin ada roh iri hati. Ya, saudara. Di dalam Tuhan itu hikmat. Hikmat dari Tuhan, hikmat yang membenarkan kebenaran, yang menyalahkan kesalahan. Ketika Salomo minta hikmat dari Tuhan, mengadili persoalan 2 perempuan berebut anak, ini anakku yang asli, ini anakku, dan lain sebagainya. Salomo berkata, dibagi 2, yang separuh untuk ibu ini, separuh untuk ibu yang satu. Ibu yang asli berkata, jangan mencintai hidup. Jangan, biar aku tidak punya anak, tidak apa-apa. Yang penting anak itu hidup. Hikmat dari Allah itu mengutamakan hidup. Bukan mengejar kekayaan yang menuju mati. Bukan mengejar perkara dunia yang menuju kepada hukuman. Tapi mengejar kehidupan, yaitu hidup kekal. Oleh sebab itu, hidup kekal tidak ada di dalam ajaran iblis. Hidup kekal tidak ada di dalam nafsu dunia. Hidup kekal hanya di dalam Yesus yang adalah kebenaran firman menjadi manusia. Ayo kita lihat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 19 sampai ke 20. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si Ya, jahat. harus kita paham, seluruh dunia yang dicintai oleh semua manusia di dunia ini berada dalam kuasa si jahat. Kalau kita tidak hati-hati sampai terikat dengan perkara dunia dalam bentuk apapun hingga kita meninggalkan kebenaran,
ini kita sudah terjebak kepada kesesatan. Teruskan. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Telah mengaruniakan pengertian pada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Supaya kita mengenal yang benar, yang huruf besar, benar huruf besar. Dan kita ada di dalam yang benar. Dan kita bukan mengenal tapi ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Disebut yang benar itu Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah ini kita harus paham. Kalau sampai tidak paham firman Allah, ya saudara. Saya kalau bergumul membaca firman Allah tiap malam, minim 1 jam, kadang 1,5 jam, baru berdoa 1 jam, rasanya penuh sukacita. Luar biasa berkat yang saya rasakan. Karena apa? Aku diperlihatkan, aku mengenal yang benar. Dan aku hidup di dalam yang benar. Hingga orang yang benar hidup dalam sukacita. Luar biasa saudara. Ini saya ajarkan kepada pengurus yang lain. Mencoba hanya betah beberapa malam. Tidak tahu kemarin tak ingatkan lagi tadi malam jam 1 lewat WA kepada saya. Tapi saya membalasnya setelah selesai jam 2. Saya tanya, apa kamu dalam pergumulan doa? Kok WA saya jam segini? Atau mungkin menguji saya? Monggo silahkan. Silahkan. Aku bersaksi seperti ini bisa dinilai orang yang tidak senang sombong. Tapi kalau nanti melihat fakta, melihat wujud nyata, masih disalahkan, ini adalah dari setan, bukan dari Tuhan. Karena kalau kita mengenal yang benar, terus hidup di dalam yang benar bertabernakel di dalam kita, diam di antara kita. Firman diam di antara kita. Daud mungkin tak persiapkan untuk firman minggu nanti. Firmanmu di dalam hatiku. Daud saat mencintai firman. Nanti buktinya bagaimana orang yang mencintai firman. Bukan hanya ngomong. Kalau aku mencintai firman benar, aku pasti mengalami keubahan hidup. Tapi aku kalau tidak mengalami keubahan hidup, ngomong kosong. Tidak berubah dari karakter yang lama, tabiat yang lama. Katanya bersekutu dengan firman, bersekutu dengan Tuhan. Ngomong kosong. Tapi kalau faktanya ada, terbukti, berarti itu adalah kebenaran. Jadi nanti kita lihat, kalau kita mengenal yang benar, hidupnya di dalam yang benar, ada buah yang nyata. Ada bukti. Bukan tanpa bukti, bukan cuma ngomong, bukan khotbah di mimbar ini, wah rasanya hebat sekali, membius jemaat. Tapi diri sendiri tidak ada di dalam yang benar. Kalau tidak ada di dalam yang benar, tidak ada bukti buah kebenaran. Kita lihat ya. Injil Yohanes 15 ayat 5 sampai 7. Injil Yohanes 15. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, tadi dikatakan jika kita mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Dan di sini dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja akan dijawab. Sebab kalau kita berbuah itu memberi. Pohon itu, carang itu kalau berbuah bukan untuk diri sendiri, tapi memberi, diberikan kepada pengusahanya, kepada pemiliknya, yaitu bapak pengusaha kebun anggur itu. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakku pengusahanya. Kalau kita berbuah lebat, Bapa dipermuliakan. Berbukti berbuah lebat, kita memberi banyak. Saya bersaksi kemarin, mereka tertegun karena jemaat itu ladang Tuhan. Ladang itu bukti ladang Tuhan. Kalau mereka tidak berbatu menjadi tanah subur, mengeluarkan buah yang banyak. Bukan egois. Tetapi kalau berbatu, tidak akan berbuah dan tidak bisa memberi kepada si pemilik. Kepada Tuhan. Menjadi sarana Bapa dipermuliakan tidak bisa. Kami berterima kasih. Aku tidak menyangka sama sekali apa yang kami lakukan di depan. Ya saudara, kami tertarik untuk melakukan ke bawah, ngecat. Tertarik sekolah yang seperti itu. Kami kerjakan. Tertarik, sangat tertarik untuk ngecat di tengah kampung ini. Ternyata akan diadakan lomba. Mewakili kelurahan atau lomba tingkat kecamatan atau saya kurang tahu. Ternyata mereka semua senang. Saya tanya bagaimana, mereka penuh sukacita. Bapa dipermuliakan. Tetapi kalau kita egois, hanya mengejar kepentingan diri sendiri, tidak ada persembahan, milik Tuhan tidak dikembalikan. Apakah itu Kristen yang benar? Apakah Kristen yang mengenal yang benar dan hidup dalam dia? Bukan. Bukan saudara. Tidak. Itu bukan Kristen yang benar, bukan hidup di dalam yang benar. Orang yang tidak mengenal yang benar dan hidup dalam yang benar, itu nanti akan dikuasai roh setan, iri hati. Merasa aku hebat, tapi tidak dipakai. Merasa aku luar biasa, tapi tidak dipakai. Hati-hati. Karena jikalau kita mengenal yang benar dan hidup di dalam yang benar, doa kita dijawab. Puji Tuhan. Saya mengasihi anak cucu saya, mengasihi jemaat dengan apa? Dengan membuktikan saya sebagai orang yang mengenal yang benar dan hidup di dalam yang benar, supaya doa saya didengar Tuhan. Mendoakan anak cucu yang jauh dekat, mendoakan jemaat, itu akan didengar jikalau kami mengenal yang benar dan hidup di dalam yang benar. Bukti aku mengenal yang benar, hidup dalam yang benar, berbuah. Aku bisa membuktikan kebaikan Allah yang luar biasa. Aku sudah mau ngomong dengan orang-orang sepuh di sini. Nanti kalau sudah jadi semuanya itu, kumpul di halaman sekolahan. Kita minum-minum bersama. Tidak mengenal agama apapun. Kita makan bersama. Menceritakan, saya akan ceritakan. Kenapa orang mencari air, dapat air tapi keruh. Karena air sawah. Karena air kalen. Tapi kenapa ada orang yang mencari air bisa menunjukkan air bersih? Karena dari mata air. Kalau kita sampai
memiliki air yang bersih. Dari mata air, Yesuslah air kehidupan. Kalau sudah mencapai ke sana, kita tunjukkan perbuatan baik kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Jangan berkata berbuat baik kepada Tuhan, tapi tidak dilihat, tidak disaksikan perbuatan baik kepada manusia. Hati-hati, iblis selalu dikatakan firman minggu kemarin, jual beli, tukar menukar uang. Hati-hati saudara, kalau sudah di sana, ya untuk Tuhan rasanya sudah berat, lebih berat, usahanya lebih berat. Saya selalu mengingat anak saya, hati-hati. Kalau sudah diberkati, hati-hati. Kalau tahu semua itu dari Tuhan, berarti harus mengenal yang memberi, mengenal yang memberkati. Jangan tidak mengenal. Karena kalau mengenal, kita bisa berbuat kepada Tuhan yang utama dan berbuat kepada sesama manusia. Bapa dipermuliakan. Saya lakukan baru sekarang ini. Usiaku yang saya lanjut, saya diberi kesehatan, saya diberi kekuatan, saya diberkati. Untuk apa saya? Saya sudah bicara sama istri. Untuk apa saya? Saya minta berkat. Istriku saya beri berkat. Sisa untuk makan. Kami bagi dua. Alangkah hebatnya. Kalau istriku saya tabungkan tanggung jawabnya suami kepada istri. Alangkah hebatnya. Kalau berkatku tak tunjukkan. Bahwa saya punya air yang jernih. Bisa diminum oleh semua orang. Walaupun mereka tidak percaya. Asal-usul daripada air yang bersih itu. Tapi mereka menikmati perbuatan baik kita. Bapa dipermuliakan. Karena dalam Amsal Sulaiman mendidik, muliakanlah dengan hartamu. Muliakan Allah dengan hartamu, bukan dengan omonganmu. Yang dari MD mengagumi semua yang ada. Sampai makan-makan. Tidak tahu kok habis berapa. Tanya Mbah Gindu. Habis berapa aku menerima tamu. Setiap ada tamu. Kami lakukan perkara yang baik. Kami tunjukkan perbuatan yang baik. Itu kami ingin mempermuliakan Bapa lewat perbuatan baik, memuliakan Allah dengan harta. Amsal Sulaiman, pasal 3 ayat 9 sampai 11. Amsal Sulaiman, pasal 3 ayat 9 sampai 11. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Iya, mungkin ada orang Kristen yang diberkati, enggak usah berbuat, saya bisa. Monggo, haknya. Ya saudara, saya tidak pernah menuntut apa-apa, monggo. Cuma saya punya tugas mendidik. Harus saya ajar semua sidang jemaat. Saya didik, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bukannya dengan mulutmu. Mulut kita memuliakan Allah dengan jingkrak-jingkrak dan lain sebagainya. Tapi tidak memuliakan dengan harta. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau saudara menjadi orang yang kikir. Dan akhirnya kekayaanmu hanya sebatas perkara dunia. Karena tidak mau memuliakan Allah dengan harta. Jangan nyesal. Jangan nyesal saudara. Tapi kalau makin saudara berbuat, diberkati luar biasa.
itulah fakta bahwa saudara bisa menggunakan berkat, menggunakan buah karena mengenal yang benar dan hidup dalam yang benar. Doanya dijawab. Tapi kalau kita tidak paham ini, saudara tidak kadang-kadang, kalau kepentingan untuk keluarga, wah. Kalau kepentingan untuk saudara, wah. Kalau kepentingan untuk apa, wah. Kalau dunia, wah. Tapi kalau untuk Tuhan, tek. Hati-hati saudara. Tuhan akan mendidik dan menguji kita. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Usiaku yang sekian, kalau aku ditambah umur berapa saya tidak mengerti. Tapi saya akan mengakhiri hidup memuliakan Tuhan. Termasuk dengan berkat yang saya terima. Saya gunakan untuk memuliakan Tuhan. Saya tidak akan menjadi orang yang sembrono. Jadi hamba Tuhan yang sembrono. Bagaimana nanti jemaat? Kalau gembala hamba Tuhan sembrono, bagaimana jemaat? Kalau saya selaku orang tua, sebagai kakek, sebagai nenek sembrono dengan firman Allah, bagaimana akibatnya anak cucuku? Kalau anak cucuku nanti diberkati, itu juga tidak lepas dari sikap orang tua. Kalau jemaat diberkati, tidak lepas dari sikap seorang pemimpin. Tapi kalau kita sembrono, hanya mengajar tulisan, hanya mengajar huruf yang mati, tidak ada hasilnya. Jemaat tetap keras, jemaat tidak bisa lunak, jemaat tidak bisa berbuah 30 kali ganda, 60 kali, 100 kali ganda. Tapi kalau tanah subur, wah, ya mereka pulang mengagumi di tempat ini, mereka melihat kagum. Saya ceritakan, kalau kita punya cangkul yang tajam, ya kita garap ladang itu dengan baik, menjadi tanah yang subur, terbukti menghasilkan buah. Tapi kalau kita sembrono garap, ya akhirnya tidak ada buah. Hidupnya sengsara, saudara. Saya tidak peduli. Saya akan hidup sesuai dengan firman yang saya kenal. Dan saya akan hidup di dalam yang saya kenal yang benar. Supaya apa? Supaya firman Tuhan menjadi fakta. Hasilnya menjadi nyata. Bapa dipermuliakan. Oh, aku kagum dengan Tuhan. Saya bicara begini merinding, saudara. Aku merinding. Iya, karena bukan kekuatan saya. Bukan kemampuan saya. Ini 100% dari Tuhan. Pribadi saya adalah manusia yang aku tahu siapa saya. Tapi kalau saya berubah seperti ini, aku tahu ini bukan dari saya. Walaupun ini adalah saya, tapi bukan dari saya. Rasul Paulus katakan, hidup ini bukan aku lagi. Bukan. Tapi Kristus. Tapi kebenaran yang ku kenal. Dan aku di dalam kebenaran yang ku kenal. Itulah Rasul Paulus. Saya merasakan. Ya, kalau usia lanjut seperti saya, diberi kekuatan, diberi kesehatan. Puji Tuhan, saudara. Melek malam-malam sehat. Ya, saya merasa sesuatu yang luar biasa. Sekarang ada berita apa? Saya tidak terguncang. Karena apa? Tuhan melihat perbuatan saya. Secara rohani, secara jasmani, lahir batin. Kami dibawa kepada Eden. Eden dunia, bahagia. Eden surga, tinggal menunggu kata Rasul Paulus. Oleh sebab itu, nasib anak cucu kita ditentukan sikap kita orang tua. Kalau kita kepada Tuhan sembrono, dampaknya. Tapi kalau kita kepada Tuhan sungguh-sungguh, hasilnya anak kita. Aku hanya berharap kepada sana. Aku tidak melihat karakter anakku pertama, kedua, ketiga, aku tidak peduli. Itu anakku semua. Kalau harus lewat proses seperti apapun, kuncinya di dalam saya, bagaimana saya kepada Tuhan. Jemaat seperti apapun, tidak peduli. Kuncinya saya selalu gembala sidang di hadapan Tuhan. Kalau aku main-main dengan Tuhan, akibatnya jemaat
menanggung akibat, tidak merasakan kenyamanan hidup, hidup dalam kekurangan. Kemarin Bapak perlihatkan, ini loh home industry tas, ini loh jamu, ini loh, itu tidak terpikirkan. Kenapa terjadi? Itu saya yakin karena saya diperkenan oleh Tuhan. Hingga kalau jemaat dibuka jalan yang tadinya miskin diberkati oleh Tuhan. Ini dari Tuhan. Boleh manusia berusaha seperti apapun. Tapi kalau tidak diberkati Tuhan, sulit. Karena apa? Semua kita ini adalah orang berdosa yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kalau dikembalikan kepada kemuliaan Allah, jangan lupa. Kamu dimuliakan sebagai manusia oleh Allah. Jangan lupa saudara. Muliakanlah Allah dengan hartamu. Roma 3 ayat 23 sampai 26. Roma 3 ayat 23 sampai 26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Orang berdosa tidak bisa memuliakan Allah dengan harta. Tidak bisa saudara. Saudara akan selalu tergoda oleh rasa eman-eman, rasa kepentinganku, rasa aku butuh, rasa aku perlu, selalu ke sana. Orang berdosa tidak bisa memuliakan Allah dengan harta. Karena kehilangan kemuliaan Allah. Teruskan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Orang yang bisa memuliakan Allah dengan mulut, dengan harta, dengan segala apa yang ada itu. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Terus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Terus supaya nyata bahwa ia benar. Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa kita tidak bisa memuliakan Allah dengan harta? Karena belum dibenarkan, baru mengenal yang benar. Tapi belum hidup dalam yang benar. Sulit saudara. Daging lebih kuat, kepentingan daging lebih kuat. Egois, sulit. Tapi kenapa bisa? Ini karena Tuhan. Jadi kalau kita bisa, tidak bisa sombong. Tetapi bisa mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Aku kok bisa. Karena Tuhan yang menjadikan bisa. Rasul Paulus kata, aku bisa. Bukan aku, tapi Dia yang menjadikan aku bisa. Jadi semua Dia. Kalau kita mengenal yang benar, hidup di dalam yang benar. Karena orang berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Maka setelah kita hidup dalam kemuliaan Allah, muliakan Allah dengan hartamu. Puji Tuhan. Saya ceritakan kemarin. AC terjadi. Sound system, sekian alat musik. 1 sen pun tidak minta bantuan dari luar. Semua dari jemaat. Karena kenapa jemaat bisa? Jemaat mengenal yang benar dan hidup di dalam yang benar. Mau berdusta takut, mau berbohong takut karena mengenal yang benar dan hidup di dalam yang benar. Tapi kalau hanya mengenal yang benar, tidak di dalam yang benar, tentang dusta adalah karakter. Supaya kita boleh memperhatikan hingga kita tidak main-main darah. Karena apa? Darah dan daging itu berlawanan dengan roh, maunya Tuhan. Kita hidup di dalam daging, tidak menuruti keinginan daging. Walaupun kita di dalam daging, maka firman Allah mengatakan, carilah dulu kerajaan surga serta kebenarannya. Baru sekaliannya akan ditambahkan
aku yakin kalau aku mengenal yang benar, hidup dalam yang benar, aku tidak akan kekurangan. Dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya manusia, bukan dengan pengaruh Alexander, tapi dengan caranya Tuhan. Tuhan hebat, Tuhan berkuasa, bisa melakukan apapun. Itulah keyakinan saya. Maka saya dengan ketenangan, dengan kesungguhan hati, saya melakukan segala sesuatu ya untuk memuliakan Bapa, supaya Bapa dipermuliakan di dalam kita. Ya saudara, bukan Bapa dipermalukan dalam kita yang tidak mau tahu, tidak memuliakan Allah. Untuk Tuhan tidak, untuk manusia tidak, atau kalau untuk manusia hebat, tapi kalau untuk Tuhan tidak hebat. Ini tidak seperti itu. Kita hidup dalam daging. Ya Tuhan tahu hidup dalam daging, tapi tidak boleh mengikuti kehendak daging. Justru di dalam daging, untuk daging kita dipelihara, kita harus hidup di dalam kebenaran. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang daku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Kalau kita selalu mempermuliakan keinginan daging, tidak mau mempermuliakan Allah oleh karena kepentingan daging, makan kekayaan hanya untuk kepentingan daging. Dah, hanya untuk itu. Untuk bangunan, untuk kemegahan, untuk kemewahan, untuk pergi ke sana kemari. Itu kekayaan. Kalau sampai saudara tidak ingat bahwa perlu memuliakan Allah dengan harta, kita akan bertahan hidup dalam daging. Walaupun kita mengaku orang Kristen, walaupun kita mengaku pelayan, mengaku imam-imam, tetapi kalau ternyata keinginan daging lebih menonjol daripada mempermuliakan Allah yang adalah roh, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak dapat. Jadi mata kita sudah terseret kepada keinginan daging, berita-berita dan lain sebagainya, kayak apa dan lain sebagainya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai hari ini perasaan saya tidak ingin apa-apa, makan aja sederhana. Aku tidak ingin yang mewah. Kalau pesan makanan dari Bagindo, aduh saya makan sedikit ikan, ya sampai ingkung bakar tidak nyenggol karena bosan. Mereka mengatakan, wah, enak, mengatakan bumbunya apa dan lain sebagainya. Alangkah indahnya kalau saya bisa membagikan kepada mereka untuk menceritakan, karena harus memuliakan Allah dengan harta. Bukan hanya saya nikmati sendiri, tapi orang lain bisa menikmati. Ini adalah iman Bapak Abraham. Iman Bapak Abraham hanya memandang perkara yang di atas, mengikuti penuntunan. Beda dengan Lot, pandangannya sudah keinginan mata, keinginan daging, mengikuti pikiran yang kelihatannya hebat, ujungnya. Nah ini yang mengerikan kalau sudah sampai ujung. Tetapi kalau kita dalam Tuhan, ujungnya luar biasa. Saya yakin dengan hidup saya. Kalau saya hidup sesuai dengan firman Allah, ujung daripada kehidupanku dipermuliakan oleh Tuhan. Kejadian 13 ayat 13. Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Suar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu,
Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Yeah. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ya, cukuplah. Saya baca ya saudara. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dunia seperti apapun miliknya si jahat. Kalau saudara sudah terikat dengan perkara dunia yang hebat seperti apapun, ujungnya kehilangan, berpisah dengan Abraham. Berpisah dengan iman yang benar. Kehilangan iman yang benar. Tapi iman kita tinggal sejarah. Meninggalkan Ur Kasdim bersama-sama dengan Abraham. Tetapi di tengah jalan berpisah, iman kita terseret kepada keindahan lembah Yordan. Yang Sodom Gomora diulai si jahat, dunia milik si jahat yang akan dimusnahkan. Oleh sebab itu kita harus ingat, sehebat apapun dunia, sebesar apapun berkat saya, kalau saya tidak memuliakan Bapa dengan berkat saya, dengan harta saya, hampir tidak ada arti apa-apa. Itulah sebabnya saya bersyukur tahun ini, justru katakanlah bulan ini, saya melakukan sesuatu. Saya didorong oleh adik saya. Tadinya di sekolah itu mau tak minta ganti. Ada pasang lampu, ada ngecat, ada memperbaiki pintu dan lain sebagainya. Tukang, saya hitung kira-kira 2 juta lebih. Mau tak minta ganti, tetapi tidak saya minta. Adik saya setuju Pak Di. Setuju Pak Di, hebat Pak Di, saya Pak Di. Puji Tuhan, saya sampaikan kepada kepala sekolah, mereka kembang-kembang matanya. Dan langsung membangun atau menyelesaikan pagar yang di sebelah sana. Ini saya hanya mengucap syukur, sehebat apapun, sebesar apapun berkat kita. Kalau tidak dipergunakan memuliakan Allah dengan harta, Bapa tidak dipermuliakan. Bisa kita tetap terjebak seperti Lot, terjebak dengan keindahan lembah Yordan yang dihuni oleh orang-orang jahat. Kita terjebak dengan keindahan dunia yang dikuasai oleh si jahat, yang ujungnya nanti akan dihukum, akan dimusnahkan. Tetapi Abraham tetap memandang salib. Pandanglah timur, barat, utara, selatan. Jalanilah. Abraham setelah diganti nama Abraham, apa yang dijanjikan Tuhan diwujudkan. Abraham diberkati pada masa tua dalam segala hal. Ini yang penting berkat masa tua. Saya masa tua, kalau diberkati, ini adalah berkat dari Bapak Abraham. Saya tidak terseret dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia. Tetapi saya memandang salib satu-satunya untuk melepaskan tulah hukuman yang akan menimpa saya. Seperti bangsa Israel. Ketika hukuman menimpa di Mesir, Israel tidak kena tulah, tidak kena hukuman. Karena apa? Ada tanda darah. Demikian juga nanti dunia akan kena hukuman. Tapi orang yang ada tanda darah akan tidak kena hukuman. Ini janji Tuhan, ini nubuatan dan akan digenapi. Karena keselamatan bagi Israel jasmani atau nafsani akan sampai kepada keselamatan bagi Israel rohani. Saya dan saudara hidup dalam jasmani maupun rohani, diselamatkan jasmani,
tidak terikat dengan perkara dunia, tidak memanfaatkan berkat dunia untuk perkara-perkara lain, tapi memuliakan Allah dengan harta, nanti kita akan menerima di dunia diberkati, di surga juga dijanjikan. Keluaran 12 ayat 13. Ini yang terakhir. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan. Tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Di tengah-tengah kamu. Apabila tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Ini pernah dialami oleh orang Israel di Mesir. Ini akan dialami oleh kita Israel rohani. Orang Kristen yang bisa menggunakan harta untuk memuliakan Allah. Teruskan. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Orang Israel membangun tabir bukan dengan kekayaan, tapi dia harta dari Mesir. Kita ini semua kekayaan dari dunia ini untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Dengan harta dipersembahkan membuat tabernakel. Sekarang juga jangan sampai semua kita ini terikat dengan kepentingan diri sendiri. Lupa memuliakan Allah dengan harta. Seakan-akan aku selalu kurang, aku selalu kurang. Itulah kekeliruan kita. Sadar atau tidak, kita sudah terjebak kepada perangkap Sodom dan Gomora yang diunih orang jahat. Lot tertarik ke sana. Ujungnya masuk membawa harta banyak, keluar tidak membawa apa-apa. Istrinya menjadi tiang garam. Kedua anaknya hidup dalam kegelapan di gua, jatuh dalam dosa perzinahan, melahirkan anak yang melawan Israel, bangsa Moab dan Amon. Oleh sebab itu saudara, Yesus dan jadi korban, ingin melepaskan kita dari seluruh dosa. Entah kita kaya, entah tidak, entah semua dari Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk berbangga. Semua bisa musnah, bisa hilang, bisa dijaga oleh Tuhan, bisa dilindungi Tuhan, bisa tidak dilindungi oleh Tuhan. Tuhan sangat berkuasa, saudara. Oleh sebab itu, ayo kita menghargai, menghormati. Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jika hati kita ada tanda darah, ada tanda kesadaran atas dosa, mengalami penyucian pengudusan, percayalah, Tuhan akan melindungi saya dan saudara. Kalau terjadi kemusnahan yang akan menimpa dengan cara apapun, Tuhan jaga kita, tulah tidak akan menimpa kamu. Kita nyanyikan, kasih Allahku telah terbukti ketika dia menyerahkan anaknya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh sudah terbukti. Kasih Allah mengorbankan harta kesayangan anak tunggal. Dia serahkan anaknya. Apa yang akan kita lakukan kepada Tuhan? Kasih Allah mau berkorban. Jangan kita merasa benar tapi di luar kebenaran. Jangan hanya hidup dalam perasaan benar sendiri. Semua kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dalam bentuk apapun, saudara. Kita orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo kita sadar. Hormatilah satu dengan yang lain. Haleluya.
Ayo kita lakukan kepada Tuhan apa yang bisa kita lakukan, saudara. Haleluya. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Jangan menganggap orang lain tidak ada nilai harganya. Semua berharga, menjadi berharga kalau kita mengenal yang benar dan hidup di dalam yang benar. Sehebat apapun, kalau kita di luar yang benar, tidak ada arti apa-apa, saudara. Bersyukur, saudara. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Bersyukur. Nanti saudara Danu tampil ke depan pin dalam doa. Bersyukur, bersyukurlah, syukur. Kalau kita mempermuliakan Allah, saudara, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, Yesus. Patutlah kami pada kesempatan hari ini bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kepada kehidupan kami, umat-Mu, yang pada saat sore ini diajar, dididik, untuk kami ini mengambil satu sikap hingga kehidupan kami ini tidak memiliki satu sikap seperti seorang Alexander yang hanya membuat satu kekacauan dalam kehidupan hari-harinya. Biarlah kami ini mengambil sikap seperti seorang Abraham yang tunduk taat kepada Tuhan, bahkan bisa memberi yang terbaik, memuliakan Tuhan tidak hanya dengan mulut, tetapi dengan harta. Itulah juga yang Engkau tuntut untuk kehidupan kami, supaya kami ini juga menteladani keberadaan Abraham. Jangan sampai juga kami seperti kehidupan Lut. Kehidupan Lut yang sudah terpengaruh, diputar balikkan pemikirannya, yang dari awalnya bersama-sama meninggalkan Ur Kasdim, tetapi di tengah perjalanan dia terpengaruh oleh pemikiran, oleh kekacauan yang ditimbulkan oleh Alexander, sehingga pikirannya pun hanya tertuju kepada lembah Yordan yang kelihatannya menjanjikan tentang jasmani, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan, hingga berkat yang dia terima tidak bisa dipergunakan. Akhirnya pun dia keluar tidak membawa berkat. Semua hangus. Itulah menunjukkan kepada kami, mendidik kepada kami, jangan sampai kami ini hanya tertuju kepada perkara-perkara jasmani yang hanya akan membawa kami ini, Tuhan, condong untuk kami ini berpikir kepada perkara dunia, hingga kami tidak bisa mengutamakan Engkau. Oleh sebab itu, malam ini Engkau begitu, oh Tuhan, mendidik kepada kami untuk kami ini mengambil satu keputusan, mengambil sikap yang benar, supaya apa yang ada dalam kehidupan kami bisa kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan di balik itu, Tuhan, apa yang kami perbuat, Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan tentu akan perhitungkan sampai apa yang kami perbuat atau kita perbuat itu, Tuhan akan memberikan yang terbaik sampai kepada anak cucu,
Tuhan akan memikirkan apa yang menjadi doa kami, apa yang menjadi pergumulan kita semua. Tuhan akan perhatikan jikalau kita bisa mempergunakan berkat yang dari Tuhan itu, utamanya untuk kemuliaan Tuhan. Disitulah kami semua akan mendapatkan pemeliharaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapakku untuk firman-Mu yang memberikan satu ketegasan kepada kami, supaya kami mengambil sikap yang benar. Jangan sampai kami ini dibawa oleh perkara-perkara dunia, tapi kami boleh mengutamakan Engkau lebih dari segala perkara. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pemakaian Tuhan terhadap hamba-Mu. Biarlah Engkau akan memakai lebih lanjut di usianya yang sudah tua, tetap Engkau akan memakai dengan kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami yang boleh datang pada saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, semua kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Engkau memberkati kami pada malam hari ini. Berkat firman-Mu, berkat tubuh darah-Mu, berkat kekuatan kesehatan, berkat penyertaan penuntunan Tuhan. Kami semua tidak berdalih, tidak beralasan untuk Tuhan dengan berdalih bermacam-macam. Bisa bilang tidak bisa. Ketika nanti tidak bisa, ingin bisa, tetap tidak bisa. Di Sabtu kami ucapkan syukur, kesadaran yang telah Kau berikan kepada seluruh jemaat-Mu, kiranya Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini pulang ke rumah masing-masing. Mohon kiranya Tuhan menyertai dan melindungi kami dalam sepanjang perjalanan yang pulang jarak dekat maupun jarak jauh. Sama-sama kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Rohul Kudus memberkati saudara, menyertai saudara, melindungi saudara, menjaga saudara dari sekarang, besok bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, semua kita berkata, amin. Terima kasih.